secara theoretical ya, karena kan idealnya sih sebenarnya kalau idealnya ini ada semacam laboratorium, jadi kita kayak semacam eksperimental gitu, jadi sambil beberapa pertemuan kita teori ada eksperimentalnya, bagusnya gitu. Tapi kan karena kita belum bisa, makanya saya bilang oke lah, semester ini kita arahkan agar kemudian Anda tetap mendapatkan something setelah Anda selesai mengikuti kuliah ini. Jadi tentunya kalau mechanical engineering, teknik mesin kan Anda harus punya semacam apa ya, satu kompetensi, satu apa namanya kemampuan untuk kemudian merancang sesuatu. Apakah itu bisa mesin atau bisa sistem fluida dan lain-lain. Nah, karena konteksnya motor bakar, maka diharapkan outcome atau output dari mata kuliah ini adalah Anda bisa melakukan perancangan motor bakar. Perancangan motor bakar. Nah, ini ada contoh. Ya, walaupun beberapa aspek motor bakar pernah saya jelasin kemarin ya, beberapa aspek itu memang harus ada eksperimentalnya dan saya harus ada alat, harus kita lihat alatnya. Tapi karena nggak ada, maka beberapa parameter saya skip. Tidak mengurai esensi dari perancangan motor bakar itu sendiri, dan beberapa parameter saya tonjolkan. Jadi yang parameter-parameter yang bisa kita analisis secara teoretikal saya tonjolkan, sementara parameter-parameter yang itu hanya berpengaruh secara eksperimental mungkin agak saya kurangi. Nggak saya skip, tapi saya kurangi impact-nya ke dalam proses pembelajaran kita. Contoh dari tugas akhir ini bisa Anda gunakan nanti untuk final project Anda per kelompok nanti setelah UTS, tapi kemudian saya berikan di awal supaya Anda bisa melihat gambaran utuh dari apa yang saya berikan setiap pekan ini, karena nanti apa yang materi saya berikan setiap pekan itu nanti akan mengarah ke arah perancangan motor bakar di final. Jadi ibaratnya itu kalau kita bangun rumah batu bata itu satu batu bata taruh sampai akhirnya jadi rumah kan. Nah ini sama seperti itu. Jadi kita setiap pekan kita taruh satu bentuk sampai ntar jadi satu bangunan yang utuh tentang motor bakar. Ini contoh jadi peningkatan unjuk kerja mesin motor bakar 4 langkah 125 cc. Nah jadi sih walaupun itu tugas akhir, tapi nanti kita akan kecilkan skupnya ke tugas kuliah, nggak tugas akhir. Jadi beberapa parameter kita sempitkan, kita batasi. Jadi yang tugas akhir ini akan kita sesuaikan dengan skup di mata kuliah kita itu tugas mata kuliah. Gitu ya. Nah jadi di sini si Pandu Sunarendro ini merancang sebuah peningkatan bekerja motor bakar 4 langkah atau 4 stroke ya dengan kapasitas 125 cc. Kapasitas 125 cc. Ini cukup menarik, maka saya tunjukkan untuk bentuk makalah nanti sama seperti yang pernah saya ajarin ya di mesin fluida. Kalau beberapa Anda pernah ikut atau heat exchanger, saya skip aja. Jadi nanti di sini kita akan belajar pastilah tentang siklusnya, kemudian tentang ini. Di sini ada beberapa parameter desain seperti misalkan tipe mesin, jumlah silinder. Nah, ini nanti Anda saat Anda mengerjakan tugas akhir nanti, ini tidak harus sama dengan ini. Jadi Anda mau rancang apa? Sepeda motor. Sepeda berapa silinder sepeda motornya, berapa cc. Ini semua terkait dengan kesepakatan kelompok Anda nanti mau merancang apa? Apakah motor, apakah mobil, ataukah mesin diesel? Ya, terserah ya. Jadi ini parameter-parameter desain yang bisa Anda rancang nanti di kelompok Anda masing-masing. Kayak misalkan dayanya berapa, atau Anda boleh pakai parameter perancangan sudah ada di pasaran. Misalkan Anda mengambil mesin mobil Avanza, atau Anda ambil motor Honda Beat misalkan. Itu kayak gitu boleh. Kalau di semester lalu itu anak-anak perancang motor bakar yang saya ajar itu mereka ambil yang dari pasaran. Itu boleh juga, nggak masalah. Karena goals-nya adalah bukan Anda mendapatkan data, tapi goals-nya adalah Anda mendapatkan kemampuan dasar di dalam melakukan perancangan motor bakar. Itu goals-nya ke situ. Jadi apapun datanya saya nggak ada masalah. Karena kan data kan sifatnya relatif ya. Ini kayak perbandingan kompresi kan itu saya pikir relatif banget ya. Panjang langkah, kemudian diameter silinder ini kan sifatnya relatif tergantung masing-masing mesin kan. Nah, jadi Anda boleh rancang sendiri dari kesepakatan teman-teman kelompok Anda, atau Anda boleh pakai yang sudah di pasaran ya. Kemudian ini biasa siklus kita akan belajar nanti. Kemudian Bernoulli ya kan.
Untuk persamaan-persamaan nggak harus sama dengan ini. Nanti saya kasih persamaan umum yang akan berlaku di semua mesin. Tapi nanti beberapa parameter mungkin ada yang beda. Kayak misalkan nanti saya jelasin ya. Ini seru saja saya buat jelas pakai ini deh biar cepat. Kemudian biasa. Nah, nanti saya juga akan memberikan dasar dari pembakaran. Kenapa harus belajar pembakaran? Karena kan sebenarnya kita di motor bakar itu kan terjadi pembakaran. Kenapa terjadi kompresi? Kenapa terjadi ekspansi? Kenapa jadi exhaust atau pembuangan gas? Kenapa terjadi pemanasan? Dikarenakan terjadi pembakaran dalam ruang bakar itu. Kan namanya internal combustion engines kan, atau mesin pembakaran internal. Nah, pembakaran ini yang ada di motor bakar, mungkin beberapa Anda yang ambil topik ini, itu sebenarnya sifatnya nggak sempurna. Realnya tidak sempurna. Jadi ada produksi CO, karbon monoksida, ada produksi sulfur dioksida, ada produksi timbal PB. Nah, makanya kalau Anda lihat di jalan-jalan itu ya, kalau Anda pernah ke jalan-jalan raya yang agak besar, misalkan Jakarta gitu ya, atau di Karawang ada nggak tahu nggak, saya nggak tahu. Itu kalau Anda pernah ke jalan Jakarta, Anda lihat metro mini itu asapnya hitam sekali. Kalau jalan di belakang itu, hitam sekali itu. Nah, apa sih kandungannya? Ya, rata-rata timbal PB atau karbon juga ada gitu ya. Ada air juga. Nah, maka sebenarnya kalau kita bicara tentang reaksi pembakaran di dalam ruang motor bakar, ya dia sifatnya banyak banget gasnya itu. Ya kalau Anda sempat ada penelitian di bidang tugas akhir itu, sempat ikut kerja praktik di bidang itu dan pernah meneliti exhaust dari motor bakar dengan gas analyzer ya, itu kelihatan semua tuh ada komponen-komponennya. Nah, tapi karena ini skala teoritikal, maka kita asumsikan ini pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna itu apa? Pembakaran sempurna itu adalah pembakaran yang dimana dia hanya menghasilkan CO2 dan H2O. Walaupun ya tidak aslinya nggak gitu. Aslinya pasti dia akan ada banyak sekali gas-gas buang tadi. Tapi karena kita asumsikan dia gas ideal dan pembakarannya sempurna, maka yang timbal tadi, kemudian CO, kemudian SO2 sulfur dioksida itu tidak ada. Jadi hanya ada CO2 dan H2O. Dan nanti juga kita akan belajar tentang bagaimana menganalisis ada koefisien kelembaban udara. Jadi walaupun secara teoritis kita pakai udara 100%, tapi dalam beberapa pembakaran dia dibutuhkan ada penambahan udara. Jadi nggak 100% udara nanti, tapi ada 120%. Nah, XSR ini diapakan di XSR ini gunanya nanti untuk meningkatkan gas buang tadi supaya kemudian dia pembakaran lebih sempurna. Ya. Kemudian apalagi? Tapi mungkin beberapa persamaan nggak sampai kayak gini karena memang saya batasi skopnya karena ini bukan tugas akhir nih mata kuliah, maka skopnya saya batasi tidak sampai ke sini. Kemudian apalagi ya? Masih lanjut terus. Ini biasa ya, ini masih tadi stoichiometry. Terus mungkin rumusnya nggak selengkap ini kali ya, karena kan ini final project, maka karena ini cuma tugas kelompok dan di skala mata kuliah, maka saya akan batasi ke hanya, dan kita punya cuma 4 bulan, maka saya batasi saja nanti tidak terlalu detail seperti ini. Ini saya, tapi Anda boleh pakai parameternya boleh. Misalnya Anda mau ambil delta P-nya dari sini boleh, atau mengambil temperatur boleh. Kan untuk semacam asumsi kan bisa dari asumsi harus ada data awal kan. Nah, data awalnya Anda boleh ambil dari sini juga. Atau dari jurnal lain juga boleh. Tapi gini ya, kalau nanti misalnya Anda ambil dari jurnal atau dari tugas akhir, itu boleh silakan. Tapi jangan 100% ambil dari situ. Karena gini, ketahuan kalau misalnya nanti Anda ngambil 100% dari jurnal, itu namanya bukan tugas perancangan ya, itu namanya review paper, cuma mereview paper atau review jurnal aja, dan itu nilainya tidak akan masuk, dan itu akan masuk kategori plagiarisme. Artinya Anda menyalahin kerjaan orang dan akan Anda mengklaim sebagai kerjaan Anda. Itu sangat tidak diperbolehkan. Jadi nanti Anda terus cari gimana Pak? Nah, caranya adalah Anda ambil dari jurnal atau dari tugas akhir ini contoh, terus Anda ubah beberapa bagiannya sehingga itu menjadi pindah Anda sendiri. Jadi seolah-olah Anda melakukan perancangan sendiri. Jadi jangan ambil 100% di jurnal terus Anda taruh di makalah Anda, itu nggak boleh kayak gitu. Ya, jangan. Karena ketahuan
kalau memang dia hasil perancangan Anda sendiri, biasanya ada data-data yang agak kurang bagus, tapi memang itu akan dimaklumi. Kalau terlalu bagus, terlalu perfect, wah ini saya sudah curigai. Karena beberapa semester lalu ada ketahuan ambil dari jurnal, tiba-tiba kok saya pikir kok datanya bagus banget. Ini nggak mungkin kalau misalnya tanpa ada eksperimentalnya saya cek di Google, ternyata ada keluar, ada hasilnya 100% sama. Ya udah saya tegur, saya suruh ulang ujiannya. Kamu jangan ulang karena kamu melakukan plagiarisme. Jadi dari awal saya wanti-wanti agar jangan melakukan plagiarisme. Nah, nanti di akhir ya Anda juga perlu menggambar motor bakarnya. Motor bakar Anda gambar seperti ini. Cuma nanti saya minta yang sederhana aja. Ya proyeksi Amerika, proyeksi Eropa boleh lah ya. Ada tambah depan, tambah samping, terus di section dan dipotong seperti ini. Motor bakarnya nggak usah dipisah-pisah ya, gambarnya cukup jadi satu kayak gini aja. Nah, karena contoh satu lagi dipisah-pisah. Jadi cukup seperti ini aja, tapi saya minta tanpa depan, belakang, tanpa depan, samping, kanan atau samping kiri, atas gitu ya. Terus di section itu cukup ya, udah cukup. Karena ada juga di tugas akhir yang lain itu dia nggak satu-satu. Nah, ini nggak usah kayak gini. Nggak perlu sampai seperti ini, karena kan kita sekarang cuma sekali tugas mata kuliah biasa ya. Jadi saya tidak kemudian mengarahkan Anda harus seperti tugas akhir, enggak. Nah, di sini kalau Anda perhatikan ya, di sini dia merancang mesin motor bakar satu silinder dengan daya maksimum 1 HP atau 1 horsepower dan putaran maksimum 6.000 RPM. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa kok daya maksimum dan putaran maksimum menjadi salah satu parameter penting di dalam perancangan motor bakar, ya. Ini contohnya kalau Anda lihat di sini biasa di awal-awal kayak gini ya. Nah, kalau di sini dia menggunakan inventor. Tapi Anda boleh macam-macam gunakan, ada Anda boleh gunakan SolidWorks ya. Anda boleh gunakan AutoCAD ya, silakan Anda bisa pakai tergantung ya pernah Anda belajar, karena sama aja. Nggak harus ini dan itu, nggak harus ya. CATIA juga boleh ya, sama aja itu. Kemudian ini biasa ya. Nah, nanti ada gambar-gambar seperti ini juga saya ajarin, rumus-rumus kayak gini. Tapi rumus-rumus ini tidak harus Anda pakai semua. Jadi nanti saya akan berikan parameter-parameter pentingnya apa saja di presentasi setelah ini. Jadi yang Anda ambil adalah dari presentasi saya. Kalau dari presentasi saya itu nanti itu adalah parameter-parameter umum yang harus digunakan dalam suatu perancangan. Tapi kalau dari tugas akhir yang ini nih, ini dia terlalu lengkap karena tugas akhir kan. Makanya nggak terlalu lengkap seperti ini. Oke, kemudian nanti ada lagi MEP ya, ntar ada parameter-parameter yang saya jelasin parameter-parameter itu. Tapi Anda boleh gunakan sebagai referensi. Anda boleh gunakan tugas ini sebagai referensi. Ini digambar satu-satu dia kalau dia. Gambar kita nggak perlu gambar satu-satu, cukup gambar 2 dimensi saja dan hasil akhirnya saja, yaitu motor bakarnya. Kalau dia kan gambar satu-satu dari pistonnya, ada rong silindernya. Kita nggak perlu kayak gitu ya. Kita nggak perlu, cukup gambar hasil akhirnya aja 2 dimensi. Tapi nggak usah kayak gini, cukup 2 dimensi saja tanpa depan, samping, atas, kiri, kanan ya, proyeksi Eropa lah. Nanti kita akan belajar juga tentang rumus-rumus ini. Nah, jadi rumus-rumus ini nanti akan digunakan apa? Rumus-rumus ini digunakan untuk melakukan perancangan. Jadi walaupun kita nanti ada rumus-rumus silinder, ada rumus apa, tapi goals-nya itu sebenarnya adalah ke arah perancangan motor bakar. Kita merancang, walaupun skala teoritis ya, Kemudian di sini nanti ada daya, ada berapa panjang lintasan gitu ya, dan macam-macam. Nanti kita akan coba ininya. Nah, ini sudah ada contohnya ya. Ada contohnya, tapi kita coba kecilkan nanti. Nah, untuk Anda ya di dalam tugas mata kuliah, Anda cukup merancang 1 desain saja. Kalau tugas akhir ini kan contohnya ada 3 desain dia. Ada desain pertama, desain kedua, desain ketiga. Anda cukup 1 desain saja. Anda cukup desain berapa panjang langkahnya, diameter berapa, itu terserah Anda. Anda boleh pakai yang ada di pasaran. Misalnya Anda mau ngambil contoh apa? Motor Honda Beat atau misalkan mobil Fortuner atau mobil Avanza. Ya silakan Anda bisa. Itu data-data itu sudah ada semua di situ. Anda tinggal pakai dari situ. Atau kalau misalnya Anda ambil dari pasaran ternyata ada data yang tidak ada, gimana Pak? Kalau ada yang data tidak ada, ya diasumsikan aja. Diasumsikan saja yang logis tapi asumsinya ya. Diasumsikan tapi yang logis asumsinya. Jadi nanti Anda tinggal menggunakan parameter-parameter itu ke dalam tugas perancangan Anda. Jadi baru udah ada ancang-ancang nih dari sebelum UTS. Jadi biar Anda ada diskusi, kita mau apa nih, motor, mobil, diesel,
atau apa gitu ya, silakan. Dan nanti ada sedikit, kemarin saya sempat buka open course MIT ya, Massachusetts, saya juga nggak bisa ngomong ya, Institute of Technology itu yang ada di Amerika ya, UK. Nah, MIT itu memberikan satu di open course itu dia memberikan silabusnya, salah satunya ada hidrogen. Kan lagi tren kan sekarang hidrogen kan, nanti coba saya berikan. Tapi ntar saya lihat waktu juga ya, terkait dengan apa namanya waktu yang ada, apakah cukup atau enggak. Karena kalau hidrogen itu mostly terkait dengan pembakaran chemical. Ya, tapi supaya Anda lebih update, dan tugas-tugasnya kan sebenarnya mengupdate kurikulum pengajaran kan. Semester lalu saya nggak ngasih, tapi setelah saya baca-baca trennya apa sekarang, trennya hidrogen. Ntar coba saya kasih motor bakar dan pembakaran hidrogen. Itu lagi in sekarang, lagi in. Sebenarnya udah lama sih, cuma ya nggak apa-apa lah kita update sedikit. Mudah-mudahan bisa menambah knowledge Anda dan skill Anda nantinya setelah lulus. Oke, dan nanti juga saya ingin ada semacam perhitungan kayak kemarin. Ya kalau Anda pernah ikut di mata kuliah mesin fluida atau heat exchanger, ada kayak gini-gini. Ini dapat dari mana? Dapat dari rumus. Jadi ntar Anda gunakan data asumsi, Anda ubah-ubah sedikit datanya, terus Anda masukkan ke rumus. Misalkan di sini ya, tahu F dikali L ya. Jadi Anda bisa gunakan F-nya di Anda ganti-ganti atau L Anda ganti-ganti adalah torsinya. Di Excel ya, di Excel Anda buat seperti itu, nanti Anda plot tinggal di Excel seperti ini. Sama seperti kemarin di mata kuliah mesin fluida dan heat exchanger ya kalau Anda ikut. Jadi Anda semacam kayak hubungan antara torsi sama panjang laka tuh seperti ini tuh. Ya, Anda bisa gunakan seperti itu. Tuh. Kemudian ya biasa nanti ada perhitungan seperti ini. Kemudian rancangan produknya juga bisa seperti ini ya, silakan. Nah, kemudian ada gambar. Kalau gambar saya minta kayak gini aja. Gambar cukup kayak gini, 2 dimensi aja, nggak usah sampai 3 dimensi. Yang penting dia motor bakar itu jadi satu aja kayak tadi. Kayak yang tadi aja, kalau motor bakar jadi satu kayak gini. Tapi mungkin kayak gini udah cukup ya. Kayak gini cukup, 3 dimensinya nggak usah. Dan nggak usah dipisah kayak gini. Ini dipisah nih, dipisah-pisah. Apanya blok mesin 1, blok mesin 2, terus ada lagi apa namanya nih, force and call. Ini nggak usah dipisah-pisah. Langsung jadi satu aja kayak gini gambarnya. Langsung jadi satu aja kayak gini gambarnya, ya. Langsung jadi satu aja gambar kayak gini. Nggak usah dipisah-pisah. Silindernya dipisah nih, batang penghubung connecting rodnya. Jadi saya rasa nggak usah dipisah-pisah ya. Ini blok silinder dipisah nggak usah. Jadi langsung jadi satu aja dalam satu gambar. Itu untuk final project Anda yang akan Anda kerjain selama tes nanti. Tapi saya kasih tahu sekarang supaya ada ancang-ancang. Jadi ibaratnya tuh kalau starting point tuh Anda juga bisa udah mulai ngobrol sekarang. Walaupun nanti akan saya resmi mulai setelah tes. Tapi kalau Anda sudah agak siap kan tinggal mulai aja nanti ya. Ibaratnya. Kemarin ada yang tanya di kelas sebelah, Pak boleh pakai judul tugas skripsi nggak? Nah, kalau dalam tugas skripsi itu kan ada concern antara Anda dan student bimbing. Nah, saya nggak menyarankan itu. Lebih baik Anda pakai tugas biasa aja. Kan datanya data asumsi juga. Data-data asumsi, data-data apa Anda bisa pakai di sini. Karena khawatirnya nanti ada konflik of interest kalau Anda masukin data-data skripsi ke dalam tugas biasa ini. Ini cuma tugas mata kuliah ya, bukan tugas akhir ya. Jadi nggak perlu terlalu asli banget datanya. Asumsi aja nggak apa-apa. Yang penting goal atau tujuan dari tugas perancangan adalah Anda mendapatkan knowledge atau pengetahuan dasar atau skill dasar dalam melakukan perancangan motor bakar. Goal saya ke situ ya. Makanya tidak perlu kemudian menggunakan data-data asli seperti data-data di tugas akhir ya. Oke, ini sedikit pendahuluan terkait dengan tugas kita nanti di motor bakar. Kemudian untuk parameter mesinnya, nah parameter yang akan saya sampaikan di sini adalah parameter umum yang biasa digunakan semua mesin. Baik itu mesin motor atau mobil, karena dia biasanya parameternya sama. Walaupun dalam beberapa tipe mesin ada parameter yang berbeda. Nah, ini tugas kalian nanti kalau Anda merancang misalnya motor. Sebentar ya, saya absen dulu ya. Sebentar. Takutnya ini apa saya lupa nanti. Sebentar saya absen dulu.
nggak mau keluar sebentar ya. Oke, sudah ya. Oke. Nah, ini ada parameter-parameter mesin. Parameter-parameter ini bisa Anda gunakan ya saat Anda merancang mesin motor bakar itu sendiri. Tapi ini umum, general parameter umum. Nah, tapi beberapa mesin itu akan mempunyai semacam parameter khusus. Ya, itu tergantung apa yang Anda rancang nanti ya. Biasanya apakah mesin motor Honda Beat akan berbeda dengan misalkan di mesin Avanza mobil, itu ada beberapa parameter khususnya. Nanti Anda tugas Anda untuk menemukan itu, perbedaan itu ya. Sementara kalau saya ajarin general aja, nanti yang spesifikasi per masing-masing tugas perancangannya Anda bisa temukan di literatur. Kalau nggak ada temukan literatur, ya udah pakai yang data umum, pakai parameter umum juga nggak apa-apa. Ya, jadi boleh nanti Anda misalnya apa, kami nyimak jurnal tentang mobil ini, tipe ini, boleh pakai ini, boleh silakan Anda pakai. Tapi Pak, kami nggak nemukan parameternya di jurnal apapun ya, pakai yang ini aja cukup ya. Jadi pakai parameter ini udah bisa, tapi kalau mau ditambah lagi parameter yang lain silakan. Nah, jadi apa sih tujuannya kemudian kita belajar parameter-parameter ini? Tujuannya supaya kemudian Anda mengetahui parameter penting ini, dan Anda dapat melakukan perhitungan dengan parameter-parameter penting ini, dan dapat melakukan perancangan dasar dari motor bakar. Ya. Karena memang goalsnya kan ke situ, cara merancang motor bakar. Walaupun nanti pas UTS kita nggak merancang motor bakar, tapi hanya mengerjakan soal motor bakar. Tapi soal-soal di UTS nanti atau soal-soal yang Anda persiapkan untuk UTS nanti itu bisa Anda gunakan nanti setelah UAS untuk tugas untuk perancangan motor bakar. Gitu ibaratnya. Jadi kita ngerjain soal, tapi nanti soal-soal ini bisa Anda gunakan perancangan motor bakar. Jadi ibaratnya tuh 1 kali dayung 2 kali 3 pol terlampaui. Jadi 1 kali jalan tapi bisa buat beberapa persiapan gitu loh ya. Itu bisa kita gunakan seperti itu. Ini bukunya yang saya gunakan, Internal Combustion Engine, Applied Thermoscience, yang paling terbaru, karena beberapa buku sudah sangat jadul sekali, bahkan ada tahun 80-an. Sangat jadul sekali, bahkan sampai dibaca di e-book itu udah kayak apa, bintik-bintik hitamnya banyak banget ya. Makanya saya coba cari buku yang paling update yang mana, dan saya menemukan buku ini, tahun 2016. Ya, masih 7 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu, tapi ya masih oke lah ya, daripada tahun 90-an, tahun 80-an lebih parah itu ya. Ya, tapi nanti saya coba cari lagi, kalau ada yang update lagi ntar saya sampaikan lagi. Tapi saya semester kemarin gunakan ini juga. Plus nanti saya akan gunakan juga jurnal terkait dengan motor bakar hidrogen, ya motor bakar hidrogen yang dulu sempat booming itu kan di Indonesia kan kata tenaga air ya. Sebenarnya nggak tenaga air juga, terus ada proses katalisatornya juga. Yang ntar saya jelasin bagaimana prosesnya supaya kemudian Anda bisa sedikit update terkait dengan motor bakar ini ya. Oke, ini adalah the simple schematic dari mesin motor bakar, dan ini akan Anda rancang nanti selama 1 semester ke depan. Jadi di sini ada sebuah gambar engine geometry dari motor bakar. Di sini ada connecting rod yang L ini, panjang dari panjang batang penghubung. Kemudian S itu adalah panjang lintasannya dari si connecting rod terhadap piston. S ini ya. A ini adalah diameter atau jari-jari dari roda gigi ya. Kemudian TC ini adalah top dead center, di mana dia batas atas dari piston, gampang itu sih, atau batas terjauh dari crankshaft gitu. Bisa juga macam-macam definisinya. Ini biasanya adalah bottom dead center, di mana itu adalah jarak terdekat dengan crankshaft atau jarak paling bawah dari piston gitu ya. B ini adalah bore atau diameter dari block cylinder. L ini adalah panjang lintasan dari stroke-nya. S ini adalah volume displacement yang masing-masing mesin berbeda-beda. Dan di bawahnya ada rumus S theta sama dengan A cos theta dikali L kuadrat per A dikurang A kuadrat sin theta dalam kurung setengah pangkat setengah. Nah, rumus ini dengan rumus tadi itu sama hampir mirip, cuma beda simbol aja. Nah,
Sebenarnya fungsi rumus ini apa, Pak? Fungsi rumus ini adalah Anda nanti ketika Anda melakukan perancangan motor bakar, karena merancang nih, berapa L-nya, panjang L-nya berapa, tetanya berapa, itu Anda merancang. Nah, Anda bisa mensimulasikan dengan Excel, kalau nanti tetanya berubah, kan pasti teta berubah kan, sudah berubah kan, ada kadang 320, 10, 30, 40, 50 gitu kan, berubah kan. Berapa sih perubahan panjang selintasannya, S-nya? Nah, Anda bisa simulasikan, nanti Anda bisa lakukan simulasi di Excel. Tentunya kalau diameter bornya, kemudian volume displacement-nya, Anda sesuaikan dengan parameter perancangan Anda nantinya. Anda sesuaikan dengan parameter perancangan Anda nantinya, ya. Ya, ini istilah-istilah aja, tapi ini nggak usah ya tugas yang ini ya, karena tugas ini sudah Anda selesaikan, yang di pekan lalu sudah ada ya, tugas malang jelas komponen tadi. Ini ada piston, ya biasa, TDC, BDC sudah, ini B adalah bor, ya. L adalah panjang connecting rod atau panjang batang penghubung. A ini adalah diameter dari crankshaft-nya atau diameter dari roda giginya. Kemudian S ini adalah panjang stroke-nya atau panjang lintasan dari pistonnya. Kemudian di sini oh ya sudah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke parameter-parameter pentingnya. Jadi parameter-parameter ini untuk UTS, ini untuk soal. Jadi Anda nanti gunakan parameter ini untuk mengajukan soal. Setelah setelah UTS, Anda gunakan parameter-parameter yang sama untuk merancang motor bakar. Jadi satu kali jelasin, ini bisa buat soal UTS plus untuk perancangan motor bakar. Jadi satu kali kerja buat dua kerjaan sekaligus gitu ya. Karena saya lebih senang gitu, nggak usah ngulang-ngulang lagi. Oke. Ada banyak parameternya dan Anda bisa gunakan semuanya, atau Anda mulai gunakan parameter tambahan boleh. Pak, saya dibaca di jurnal ini boleh pakai nggak? Boleh, silakan. Tergantung mesin yang Anda pilih nanti kan. Pak, ini saya baca di tugas akhir ini ada rumus ini, boleh dipakai? Boleh, silakan. Ya. Jadi, tapi ini parameter umum aja, parameter umum dari sebuah perancang motor bakar. Yang pertama adalah compression ratio. Rasio kompresi ini apa? Perbandingan antara VBDC dengan VTDC atau volume bottom dead center-nya di sini dengan volume top dead center yang di sini, di atas ini. Perbandingan antara volume yang di sini dengan volume yang di sini itu adalah rasio kompresi. Jadi, rasio kompresi itu menjelaskan seberapa jauh sebuah piston itu bisa bergerak di dalam ruang bakar ketika dia mengalami proses pembakaran. Makanya namanya rasio kompresi. Semakin besar rasio, apakah semakin besar Pak parameter performa dari motor bakar? Bisa jadi. Tapi kalau kita lihat sekilas, iya, karena semakin besar rasio kompresi, semakin besar tekanan dalam sebuah ruang bakar itu, maka performanya seharusnya semakin tinggi. Seharusnya semakin tinggi. Theoretically benar. Secara teoritis benar. Tapi apakah secara eksperimental benar juga? Belum tentu. Makanya saya bilang, dalam setiap kuliah saya, selalu ada dua pendekatan. Pendekatan teoretikal sama pendekatan eksperimental. Kadang-kadang yang di eksperimental nanti waktu di sebuah laboratorium ada parameter-parameter tambahan yang terjadi dalam ruang bakar itu yang menyebabkan dia kompresi nggak terlalu pengaruh dengan performa. Kok dinaikin misalkan di labnya, kok dinaikin kompresi kok performa nggak naik nih? Apa penyebabnya? Nah, ada lagi parameter-parameter yang menyebabkan itu. Tapi secara theoretically dia salah satu penyebab peningkatan performa. Tapi ada juga parameter-parameter lain dalam theoretical ya. Tapi salah satu peningkatan dari unjuk kerja atau performa dari motor bakar adalah peningkatan kompresi. Itu salah satunya saja. Tapi secara eksperimental ya itu bisa jadi berbeda. Ya. Nah, ada lagi displacement volume. Displacement volume adalah perbedaan antara itu tadi. Kalau tadi kan rasio, kalau perbandingan tadi kan jadi kompresi rasio. Kalau selisihnya apa? Jadi volume displacement. Jadi beda antara piston bergerak di titik tertinggi dan titik terendah itu adalah volume displacement-nya. Ya. Volume displacement. Jadi volume sisa dari bukan volume sisa, volume perpindahan dari si piston itu di dalam ruang bakar. Nah, volume displacement ini atau volume perjalanan piston di dalam ruang bakar ini dipengaruhi oleh luas dari bor, ya, luasnya dari bor berapa dan panjang stroke-nya berapa, kan B ini kan bor, S kan stroke, ya, B ini bor, panjang stroke. Dan juga dipengaruhi jumlah silinder. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, misalnya satu silinder ya, kayak gini. Kalau ada 4 silinder gimana berarti volume displacement-nya? Ya ada dikali 4. Dikali 4, 1, 2, 3, 4. Nah, makanya semakin banyak silinder,
biasanya terjadi peningkatan performa motor bakar. Peningkatan performa kendaraan, karena kan satu kesatuan kan. Jadi semakin banyak silinder nih, 8 sama 4 jauh besar mana Pak performanya? Seharusnya besar 8. Seharusnya besar 8 karena dia akan dikalikan performanya dengan ada 8 silinder bekerja bersamaan. Tentu akan lebih besar itulah dibanding 4. Tapi apakah itu satu parameter? Oh, saya tidak bisa. Dalam sebuah motor bakar itu dia semua parameter saling berhubungan satu sama lain. Jadi kalau satu tingkatan belum tentu dia meningkat secara pesat. Dia harus ada parameter-parameter yang diperhatikan untuk kemudian terjadi peningkatan motor bakar, kinerja dari motor bakar itu sendiri. Ya. Jadi pada motor bakar dipengaruhi jumlah silinder atau NC ya. NC ini jumlah silinder. Kemudian di bawahnya hubungannya saya rasa ya gitu aja lah ya, nggak terlalu penting banget dibahas. Jadi ada hubungan antara volume bottom dead center dengan volume displacement dengan rasio dari ruang kompresi. Tapi ini perhubungan ini bisa dipakai nanti pas soal UTS. Pas soal UTS nanti bisa jadi nanti ada saya pakai ini. Makanya nanti pas UTS Anda harus jeli-jeli atau istilahnya apa tuh? Bahasa Jawa ini TNI ya. TNI itu memperhatikan setiap parameter yang ada di sini supaya kemudian Anda saat Anda bolak-balik soal pasti soal bolak-balik tuh, saya bolak-balik soalnya. Anda bisa kemudian memahami oh ini kayaknya pakai rumus yang ini nih gitu ya. Kayak gitu nanti. Nah, kemudian ada lagi namanya mean piston speed atau kecepatan rata-rata dari piston. Nah, kecepatan rata dari piston ini pun termasuk salah satu parameter yang dapat meningkatkan performa dari motor bakar itu sendiri. UP ya, UP. Simbol UP adalah perkalian dari N kali S ya. N itu adalah jumlah rotasi dari crankshaft. S ini adalah panjang dari stroke-nya ya. Kemudian ada lagi brake power. Nah, brake power ini itu istilah bukan kekuatan ngerem ya, bukan ya. Brake power ini istilah aja, sebenarnya dia kekuatan mesin. Jadi kekuatan mesin. Jadi kalau ada sebuah torsi itu kan gaya putarannya dari connecting rod tadi ya, terhadap flywheel ya atau roda gigi ya. Jadi kalau ada gerak gaya torsi terhadap roda gigi kan ada gaya torsi itu dikalikan dengan jumlah putaran per menitnya itu akan menjadi kinerja dari mesin untuk satu silinder, untuk satu silinder, ya. Apa namanya 2 kali V dikali tau ini adalah torsi ya. Torsi itu adalah gerak dari si gaya torsi dari connecting rod atau batang penghubung terhadap roda giginya. Kan gaya torsi kan ada 2 gaya Newton, M kali A itu dan gaya torsi itu kan gaya putaran. Jadi kalau di fisika itu dia ada gaya yang diakibatkan oleh putaran sebuah mesin atau sebuah roda gigi. Nah, itu adalah gaya torsi. Dikalikan dengan N, ini adalah jumlah putaran rotasi per menitnya. Ini ada di sini ada ilustrasi ya sedikit ya. Flat crankshaft ini adalah berwarna merah ya, kemudian akan terhubung dengan roda giginya. Piston itu yang warna abu-abu, silinder itu blok silinder itu ada warna biru, warna abu-abu adalah bukan warna abu-abu nih ya, warna hitam ya, hitam muda itu adalah flywheel atau roda gigi ya. Ini sedikit ilustrasi. Oke, kemudian parameter lainnya adalah indicated work. Nah, kalau indicated work ini adalah jadi kan di dalam ruang bakar terjadi pembakaran tuh, ada pembakaran antara bahan bakar, bisa macam-macam bahan bakar kan, ada gasolin, bisa diesel ya, terhadap dengan udara dalam ruang bakar. Nah, saat terjadi pembakaran itu ada gaya kan ya atau gaya tekan kan yang diberikan kepada piston, jadilah ini WI atau indicated work, kerja yang terindikasi. Jadi ini adalah hasil kerja yang diberikan oleh gaya pembakaran di dalam sebuah ruang bakar terhadap pistonnya. Jadilah integral PDV. Kenapa pakai integral, Pak? Karena integral ini membuktikan kalau nanti gaya di dalam hasil dari pembakaran itu tidaklah konstan sebenarnya. Jadi dia berubah terus setiap saat, kan pembakaran berubah terus setiap saat tuh. Ada pembakaran berubah terus setiap saat. Jadi sebenarnya dia setiap berubah. Jadi nanti kalau Anda punya kesempatan atau nanti Anda, tapi udah semester 8 sih, atau ada yang ambil tugas akhir ini, Anda kalau misalkan ini bisa buktikan buat kinerja piston itu nggak stabil tetap, itu nggak, dia ada naik turunnya, tapi naik turun nggak drastis banget ya. Ada kalau udah stabil kerja mesin dia akan cukup stabil, tapi tetap naik turun. Maka pakai integral. Jadi integral ini membuktikan bahwa kinerja dari indicator work ini nggak konstan, ada integralnya.
Nah, tapi karena kita kemudian belajar dalam skala teoritikal, ya, maka kita cukup menggunakan P kali delta V aja. Ini kan PDV nih. D ini pasti kan ada integralnya. Tapi kalau kita pakai secara teoritis nanti di soal UTS Anda cukup pakai P kali delta V saja. Kenapa? P kali delta V pertama P-nya pasti konstan 1. Kemudian dV-nya ini kan kalau dV kan nanti berubah setiap saat perubahan volumenya. Tapi kalau di soal nanti paling perubahan volumenya singkat misalkan dari 10 meter kubik ke 5 meter kubik. Ya sudah segitu aja. Atau 5 liter ke 10 liter ya pasti segitu aja perubahannya kan, nggak berubah setiap saat kan. Ya udah P kali delta V cukup. Kalau untuk skala UTS nanti ya. Ini skala UTS atau skala perancangan perancangan Anda motor bakar cukup pakai P delta V aja, nggak usah pakai integral-integralnya. Nah, WI ini ternyata berpengaruh untuk 2 stroke dan 4 stroke. Ada beda sedikit. Kalau untuk yang 4 stroke dibagi 2, jadi NC ini jumlah silinder dikali WI yang dari rumus P delta V ini dikali N jumlah putaran per menit per 2. Kalau 2 stroke nggak ada per 2-nya. Ya. Asal dari rumus ini sampai sekarang saya belum tahu. Jadi kan kadang-kadang kalau saya belajar itu kan secara belajar filosofi rumus dari mana. Saya tadi cerita ke Anda itu saya jadi belajar filosofi rumus itu sendiri. Jadi ibaratnya tuh pemahaman lanjut dari apa yang tadi dalam ruang bakar terhadap buku. Saya selalu memikirkan itu rumusnya. Tapi kenapa dibagi dua saya belum tahu. Kenapa dibagi dua? Jadi ada makanya kemudian menariknya kalau di dalam sesi keilmuan atau dosen itu kan keilmuan ya belajar masuk ilmu itu ada banyak misteri yang belum terpecahkan. Tapi mungkin nggak bisa saya ketahui kemudian nanti sambil eksperimental atau sambil saya baca jurnal mungkin bisa ketahui. Tapi beberapa hal memang saya belum tahu. Kayak rumusnya kenapa nih? Karena saya kalau ada rumus itu selalu berpikir kenapa rumus kayak gini. Makanya tadi kenapa dibagi dua saya belum tahu juga. Ya tapi mungkin ada eksperimental di mana para ilmuwan menemukan ternyata kalau force stroke untuk WI-nya ternyata harus per 2 gitu. Sementara kalau WI terbentuk stroke aja dia nggak usah dibagi 2 tapi cukup NC 5 silinder dikali WI atau indicated work dikali juga jumlah putaran rotation per menitnya. Kemudian nah di sini juga ditampilkan ya output dari sebuah mesin otomotif ya force stroke juga antara engine speed dengan brake torsi. Brake torsi ini bukan berarti gaya ngerem ya. Ini adalah gaya terhadap dari connector rod terhadap flywheel-nya untuk satu silinder. Ya. Nah, di sini bisa Anda lihat ya, ada beberapa parameter engine speed pasti biasa RPM ya. Ini brake torsi tadi gaya torsi nggak ada brake-nya. Di brake ini bukan berarti ngerem ya. Ini cuma istilah aja yang dipakai di buku itu. Bisa di buku lain beda, tapi yang kalau di buku ini saya temukan dia pakai istilah brake torsi, terus ada power brake, tapi bukan gaya ngerem itu ya. Itu cuma istilah saja ya. Ada di sini ada istilah power atau daya yang dihasilkan dari si mesin motor 4 stroke ini. Power ini ada 2 satuan, ada HP horsepower, ada KW kilowatt. Tapi saya lebih prefer kilowatt. Walaupun beberapa buku ada yang pakai HP horsepower, tapi saya lebih prefer kilowatt karena yang horsepower ini kan sifatnya kan satuan British ya. Kalau kilowatt kan satuan SI. Nah, saya lebih sering pakai satuan SI. Tapi Anda mau pakai HP silahkan. Tapi memang kalau di buku-buku perancangan atau di tugas saya biasanya pakai HP, HP. Berapa HP sampai HP? Berapa HP? 2 HP gitu misalnya ya. Sama kayak AC juga gitu AC. Kalau AC di Malaysia kan dulu saya penelitian tentang AC juga ya di dalam rumah. Itu dia pakai HP. Jadi kalau Anda saya ke rumah-rumah kan, jadi dulu saya datang ke rumah orang Malaysia, saya ngecek AC mereka kayak jadi tukang AC, tapi bukan tukang AC. Itu di dalam peta labelnya itu ada tulisan berapa HP gitu di situ. 1 HP, 1,5 HP. Biasanya kalau 2 HP itu bisa pakai di ruang besar atau ruang tamu. Tapi kalau di kamar tidur biasanya pakai 1 sampai 1,5 HP. Biasanya karena kan semakin tinggi HP kan semakin dingin nanti AC-nya. Tapi kalau di ruang tamu besar biasanya mereka pakai pakai istilahnya pakai AC lebih kecil. Tapi riset kayak gini nggak bisa dilaksanakan kalau pas kan lagi pandemi kan sana. Di Malaysia sampai saat ini itu masih kampus ya, itu dia batasin hanya yang mau riset aja, selebihnya suruh di rumah.
karena di sana kan Omicron lebih. Jadi di Malaysia itu belum mencapai yang namanya kekebalan imunitas. Kalau Indonesia kan memang sengaja dibiarin tuh. Indonesia kan orang kena dibiarin tambah vaksin. Jadi saya kena kemarin misalkan awal Februari saya sempat kena nih. Tadi saya vaksin kan tadi saya vaksin. Tadi jam 10 saya vaksin. Jadi ketika saya pernah kena plus terus vaksin itu jadi namanya membentuk super imunitas. Nah, super imunitas ini yang pernah diteliti sama pemerintah sehingga katanya dari hasil riset itu dengan menggunakan serum darah atau serum darah sekitar 80% orang Indonesia sudah mengalami kekebalan super imunitas tadi. Dikarenakan kita kena COVID divaksin jadi double tingkat kekebalannya. Maka di Indonesia nggak terlalu parah banget kan fatality rate-nya kecil. Ya kalau sejauhnya saya tahu kalau nggak salah 200-an orang sudah meninggal, nggak seperti Delta kemarin biasa sampai 1000-an orang ada. Tapi kalau ini cukup rendah fatality rate-nya karena memang Omicron-nya di sana ke bagian atas sekat tenggorokan. Makanya kemarin habis dari Jakarta ngurus ijazah S3 saya penyetaraan ke Dikti. 2 hari setelah pulang kena sekat tenggorokan. Makanya ketika ditawar dokter, kamu mau swab nggak Pak? Nggak usah Pak. Langsung aja diobatin aja kan memang karena tenggorokan. Sementara kalau Delta itu memang dia kena saluran pernapasan bawah. Makanya dia kalau fatality rate-nya itu lebih tinggi Delta karena dia nggak bisa napas orang. Makanya banyak orang yang mati dikarenakan atau meninggal dikarenakan ya dia nggak bisa napas. Oke, lagi ke sini. Nah, untuk yang break torsi ini ada 2 satuan juga, Pounds feet atau Newton meter. Nah, tapi saya lebih prefer Newton meter. Nah, apa sih fungsi grafik ini? Grafik ini fungsinya adalah, jadi si para ilmuwan tadi sudah melakukan sebuah eksperimental. Dibuatlah semacam hubungan antara tadi engine speed terhadap torsi dan terhadap power yang dihasilkan dari mobil 4 stroke ya. Nah, sehingga ini Anda bisa gunakan data-data itu untuk perancangan Anda nantinya. Misalkan tadi kan di tugas akhir tadi ada kan misalkan 6000 rpm tadi kan. 1 HP 6000 rpm. Nah, Anda bisa tahu torsinya dari sini. Misalkan tapi 6000 nggak ada ya karena kan kebesaran. Misalkan 5000 ya, 5000 rpm. Berapa sih torsinya? Tarik garis ke sini, dan ke sini. Oh, berarti sekitar 128 Nm torsinya. Kemudian tarik juga ke sini. 5000 berapa sih HP-nya? HP berarti sekitar 90 kilowatt. Bukan 90 ini kan HP. 90 HP atau setara dengan 66 kilowatt misalkan. Itu bisa juga gitu ya. Jadi 66 kurang lebih sini ya, 66 kilowatt atau 90 kilowatt HP ya. Nah, data-data ini Anda bisa gunakan nanti saat Anda melakukan tugas perancangan. Oke, ini ada penjelasan Anda bisa baca sendiri. Nah, parameter berikutnya adalah mean effective pressure. Jadi mean effective pressure ini adalah tadi kan kita dalam ruang bakar ya. Ada kerja yang dihasilkan dari motor bakar itu sendiri. Plus ada delta V max, V min. Maksudnya V max, V min adalah volume saat mengalami displacement maksimum saat mengalami displacement minimum atau V BDC digunakan VTDC gitu ya. Sama itu. Nah, jadi saat terjadi perpindahan volume, displacement volume di dalam ruang bakar itu, dalam silinder itu ya, berapa sih kerja yang dihasilkan? Oke, sekian kerjanya. Nah, lantas para ilmuwan menemukan ternyata kalau kita membandingkan antara kerja dengan volume displacement-nya dari dalam silinder itu, ternyata dapatlah sebuah parameter khusus nama MEP. Jadi MEP ini menunjukkan berapa besar kerja yang bisa dihasilkan dengan melakukan sebuah perubahan displacement tertentu dari sebuah piston di dalam sebuah silinder di dalam ruang bakarnya. Gitu. Kalau misalkan displacement besar, apakah nanti kerja besar? Besar kerjanya, karena dia sebanding kan. Semakin besar displacement, kerjanya semakin besar. Ini semacam ini aja, semacam satuan saja yang ditetapkan oleh para ilmuwan untuk membuktikan hubungan antara kerja yang dihasilkan oleh motor bakar itu sendiri terhadap volume displacement dari silinder di dalam ruang bakar. Berapa sih rasionya? Nah, itu MEP. Kemudian adalah lagi
mean effective pressure. Nah, break di sini bukan berarti dia ngerem ya, bukan ngerem. Jadi ini adalah hasil kerja yang dihasilkan oleh connecting rod atau batang penghubung per unit volume yang ada di dalam ruang bakar itu sendiri, atau terhadap volume displacement yang ada di dalam ruang bakar itu sendiri. Jadi BMEP ini adalah 4V tau atau 4V dikali torsi. Torsi kan gaya dari connecting rod terhadap flywheel kan. Per FD, VD ini kan adalah volume displacement. Jadi kalau kita punya displacement sekian, berapa sih gaya torsi yang dihasilkan? Kalau kita punya misalkan 100 liter volume displacement-nya. Nggak mungkin ya, volume displacement pas selesai ya. Misalkan 10 volume displacement-nya. Berapa sih gaya torsi yang dihasilkan? Oh, sekian. Nah, sama ilmuwan dibuatlah semacam parameter namanya BMP. Jadi perbandingan antara gaya yang dihasilkan oleh si batang penghubung terhadap batang penghubung flywheel atau roda gigi terhadap volume displacement di dalam silinder mesin. Gitu. Itu BMP. Nah, BMP sendiri untuk 4-stroke sama turbo beda dia. Kalau 4-stroke itu 4 dikali 4, kalau 2-stroke dikali 2. Ya. Tapi ada beberapa persamaan. Nah, beberapa persamaan ini di UTS dipakai nanti. Nanti di soal UTS bisa jadi diketahui torsi atau bisa jadi diketahui WB. Ini WB brake power ya, brake power atau power engine. Atau nanti diketahui UP. Jadi nanti di soal UTS bisa keluar 66-nya. Bisa keluar 66-nya soalnya. Jadi bisa variasi, bisa ada 6 tipe soal 3. Soal pertama, soal tipe kedua, soal tipe ketiga. Mungkin kelas A ini, kelas B ini, kelas C ini. Jadi masing-masing bisa saya pisah-pisah. Tapi parameter sama. Parameter sama. Jadi, tapi soalnya berbeda yang diketahuinya atau yang dicarinya. Gitu ya. Kalau di sini kan ada WB kan brake power. Tadi sudah jelasin di depan kan. N itu kan putaran dari rotasi dari piston kan. N itu. Kemudian di sini ada AP. AP adalah luasan dari piston. Ya, kalau UP tadi apa? Kecepatan rata dari piston. Kalau NC kan tadi jumlah silinder dalam jumlah silinder yang ada di dalam satu mesin. Bisa 4 silinder, 6 silinder gitu ya. Nah, jadi masing-masing punya rumus yang berbeda. Punya rumus yang berbeda-beda gitu ya. Nah, ada lagi istilah friction mean effective pressure. Nah, kalau friction mean effective pressure ini adalah losses atau rugi yang dikeluarkan dari motor bakar diakibatkan oleh adanya losses selama intake atau pengambilan udara ke dalam ruang bakar dan exhaust atau pelepasan gas buang dari ruang bakar. Gitu ya. Biasanya diakibatkan oleh oli dalam ruang bakar itu nggak bagus atau nggak bersih, itu ada losses, atau pelepasan panasnya kurang bagus, ya macam-macam. Mas, itu Sabrina sih anu udah betul-betul. Oke, nah kemudian ini di bawah ini, jadi rumusnya adalah IMEP atau Indicated Mean Effective Pressure dikurangi BMEP, Brake Mean Effective Pressure, ya. Nah, di bawah ini ada grafik. Nah, grafik ini fungsinya apa? Kalau nanti Anda mau melakukan perancangan ya, perancangan dalam ruang bakar atau motor bakar, Anda bisa gunakan grafik ini untuk merancang itu. Misalkan kita punya mesin 3,8 liter misalkan ya, atau 2,0 liter, 2 liter atau 3,8 liter. Kalau piston speednya 8, kira-kira berapa ya BMEP-nya? Oh, ternyata BMEP-nya misalkan 9 misalkan ya. Nah, dengan BMEP 9, maka Anda bisa mendapatkan parameter-parameter yang ini. Di sini misalkan ya. Anda bisa dengan rumus yang sebelumnya di slide sebelumnya Anda bisa dapat parameter-parameter yang lain. Nah, itu seperti itu. Ini agak berat karena gambarnya saya agak buat resolusi tinggi ya. Tapi udah nggak usah lah ya. Gitu. Jadi ibaratnya Anda bisa mendapatkan BMEP, baru BMEP bisa mendapat parameter-parameter yang lain ya. Kemudian ada lagi istilah volumeter efisiensi. Volumeter efisiensi ini adalah efisiensi dari silinder untuk mengkompres di dalam ruang bakar itu, apakah itu berupa gas atau udara. Definisi seperti itu. Atau kalau definisi dari literatur yang saya baca adalah ketika kemudian massa udara dan bahan bakar diinjeksi ke dalam silinder, kemudian dibagi dengan massa yang
akan menempati volume displacement itu dengan densitas atau dengan massa jenis tertentu di dalam sebuah intake manifold, dari sebuah intake manifold. Nah, jadi gampangnya gini, volume efisiensi ini kalau kita punya sebuah bakar satu silinder gitu ya, kemudian kita dikasih campuran antara massa udara dengan massa volumenya, dilakukan proses penekan kompresi tadi, kompresi kemudian ekspansi, kira-kira berapa sih persentasenya dibandingkan dengan volume displacement yang dihasilkan dari si volume silinder itu. Jadi kan ada volume displacement kan sama pergerakan silinder itu kan ada volume displacement kan dibandingkan dengan jumlah udara dan bahan bakar yang masuk terhadap volume displacement dari sisi pergerakan silinder itu. Jadi ibaratnya itu kalau ruangan itu ya, misalkan satu ruangan ini ada bisa 3 kali 3 meter, misalnya 3 meter kali 3 meter kali 3 meter gitu ya. Nah, satu ruangan itu bisa buat berapa orang sih? Ada kursinya, ada mejanya, plus ada misalnya ada muat 10 orang. Nah, 10 orang yang masuk itu dibandingkan dengan luasan dari ruangan itu adalah volume efisiensi. Gampang gitu deh. Jadi misalkan kita punya bangunan 3 kali 3 meter kali 3 kali 3 gitu. Ya kan totalnya kan 27 meter kubik. Nah, diisi sama 10 orang. Nah, perbandingan antara jumlah orang yang masuk sama ada benda di situ, ada meja, ada kursi di situ, per jumlah luasan dari ruang itu adalah volume efisiensi. Kalau misalkan dalam satu ruang silinder ada udara masuk, ada bahan bakar masuk, ditambah dengan gerakan dari piston silinder itu yang ke atas ke bawah ada ekspansi tadi, kan ada volume displacement-nya. Nah, perbandingan antara jumlah bahan bakar dan udara yang bisa masuk dengan volume terjadi pergerakan piston di dalam silinder itu adalah volume efisiensi. Jadi seberapa besar si piston itu bisa mengkompres dari udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam volume silinder itu adalah volume efisiensi. Kalau semakin besar volume efisiensi berarti bisa semakin besar juga jumlah bahan bakar dan udara yang bisa masuk ke dalam silinder. Ya. Tapi dalam beberapa tipe mesin, tapi untuk direct injection engine maka MFV 0. Dan biasanya kalau untuk kalau untuk ini untuk 4 stroke ya volume efisiensi, tapi kalau 2 stroke ya biasanya dia dinamakan delivery ratio. Tapi dia maksudnya sama juga, tapi dia cuma perbedaan istilah saja. Soalnya kan di auto stroke engine itu kan dia hanya didefinisi sebagai jumlah udara airflow only dan udara yang ada di dalam ruang bakar itu terhadap intake manifold DCT. Beda di stroke 2 stroke. Tapi kalau di 4 stroke biasanya perbandingan antara jumlah udara dan bahan bakar bisa masuk ke dalam ruang bakar silinder itu dibagi dengan volume displacement dari gerakan piston di dalam ruang silinder. Blok silinder. Itu memang volume efisiensi. Apakah semakin besar volume efisiensi akan semakin besar performa mesin? Bisa jadi semakin besar. Karena kan kalau semakin besar itu kan otomatis semakin besar volume efisiensi akan semakin besar juga ruang bakar, udara dan bakar yang masuk. Semakin besar bahan bakar dan udara yang masuk akan semakin besar juga terjadinya kemungkinan indicated work atau kerja indikasi tadi di awal tadi terhadap si piston silindernya. Semakin besar WI indicated work maka semakin besar juga nilai dari kerja yang bisa dihasilkan oleh si motor bakar itu sendiri. Jadi ada hubungannya dengan WI tadi atau work indicated work tadi. Tapi volume efisiensi tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah parameter tunggal yang menentukan performa dari motor bakar. Ada parameter-parameter pendampingnya yang akan mempengaruhi si volume efisiensi ini untuk bisa menilai kerja motor bakarnya. Contoh misalkan ROI. ROI ini kan adalah mas jenis udara. Nah, mas jenis udara ini akan berpengaruh terhadap volume efisiensi. Jadi kalau dia udaranya dalam temperatur yang panas sekali dengan udara yang dingin itu akan beda. Makanya kalau misalkan Anda pernah nonton film-film, tapi di film ya nggak di sini ya. Kalau misalkan di negara-negara yang sampai beku itu biasanya mesinnya agak susah panas. Nah itu salah penyebabnya itu karena dia ROI atau udara di dalam ruang bakar itu dia menjadi sangat rendah sekali temperaturnya. Kalau temperatur sangat rendah, otomatis kan densitasnya rendah juga, ya kan?
Rho sama dengan RT gitu kan, temperatur rendah, maka dasar rendah juga, sehingga dia akan mempengaruhi volume efisiensi. Kalau volume efisiensinya kecil, maka otomatis jumlah udara dan bahan bakar bisa masuk jadi kecil juga kan, sehingga mesin akan sangat panas. Maka kadang-kadang itu kan kalau di negara-negara yang subtropis, tapi ya negara-negara Jepang kayak Amerika, pas lagi musim salju kan mesin pada mati, ya karena itu tadi, selain karena bahan bakarnya beku, dia juga terjadi volume efisiensi sangat kecil sekali karena udara yang sangat dingin. Tapi kalau negara tropis nggak ada permasalahan itu. Permasalahan itu biasanya hanya terjadi di negara-negara. Lagi istilahnya namanya apa sih hubungan antara volume efisiensi dengan engine speed? Nah ini ada hubungan dengan geometri dari intake manifoldnya. Nah jadi kalau misalkan dia equal spacing ada dengan unequal spacing, maka unequal spacing akan punya performa lebih rendah, akan punya volumetric efisiensi lebih rendah dibandingkan dengan equal spacing. Nah, misalkan di sini untuk misalkan 3000 ya, unequal spacing akan punya volume efisiensi cuma misalkan berapa di sini? 82. Tapi 3000 untuk equal spacing akan punya 85% volume efisiensi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa equal spacing dari intake manifold akan punya volume efisiensi lebih baik dibandingkan unequal spacing. Kemudian ada lagi kalau single plane over under plane itu kan lebih tinggi lagi kalau single plane over under plane dibanding single plane. Nah, tapi memang beberapa case dari motor bakar ini memang butuh eksperimental. Kalau tadi bisa saja theoretical, tapi ini harus ada eksperimental. Eksperimental kenapa kok equal dengan equal itu punya volume efisiensi lebih? Kalau itu bisa cari logika, tapi kalau single plane sama over under plane tuh kenapa bisa kemudian punya volume efisiensi lebih tinggi? Nah itu harus ada eksperimental. Jadi memang beberapa case dari motor bakar ini memang harus ada eksperimentalnya. Nggak bisa dijawab secara theoretical, harus secara eksperimental ya. Ini ada tugas kelompok ketepakan ini. Jadi nanti di internet carilah diagram mesin motor mobil, lalu jelaskan perbedaan kedua komponen tersebut. Jelaskan perbedaan kedua mesin tersebut apa bedanya. Pasti beda lah ya, beda. Cari komponen intake manifold pada kedua mesin tersebut, cari apa fungsinya. Lalu cari juga komponen throttle pada kedua mesin tersebut. Gambarkan diagram sederhana yang menjelaskan hubungan antara throttle, mesin motor mobil, dan intake manifold. Jadi dari hubungan tiga itu. Ini dikumpulkan nanti saja menjelang UTS, yaitu berarti kalau UTS tanggal 21 Maret, Anda ngumpulinnya tanggal 24 Maret ya. Enggak dong. Tanggal seminggu sebelumnya berarti tanggal 24 kurang 7 itu 17 ya, 17 Maret. Ya, 17 Maret Anda kumpulkan. Anda kumpulkan untuk kemudian di secara kelompok aja. Nggak usah per individu, secara kelompok aja. Diketik boleh, ditulis tangan boleh, sebisanya ada saja ya. Apakah boleh diketik atau boleh ditulis tangan. Tugas pekan ini jadi silakan kerjakan. Nah, ada contoh soal. Nah, contoh soal ini adalah contoh soal yang bisa Anda kerjakan nanti untuk UTS. Ya, tapi nanti setelah UTS Anda bisa gunakan contoh soal ini untuk praktek motor bakar. Jadi satu soal dengan satu soal yang sama Anda bisa buat untuk dua tugas berbeda, satu untuk UTS, satu buat UAS. Tapi sama dia konsepnya sama ya. Di sini ada misalkan ada 4 stroke engine dan drag injection-nya otomobil itu dites dengan sebuah dinamometer, didapatkan kecepatan putaran dari pistonnya adalah 2500 rpm. Torsi dihasilkan dari mesin itu adalah 1150 Nm dan volume efisiensi adalah 0,85. Hitunglah brake power, berapalah masa air flow-nya berapa, dan jika diketahui bahwa inlet air pressure atau tekan air itu udara saat masuk itu adalah 7, temperaturnya tekanannya adalah 7 megaPascal dan temperatur adalah 40 derajat Celcius. Nah, kalau brake power ini sudah ada rumusnya di depan, saya rasa nggak usah lagi dijelasin. Tinggal masukin aja 2 kali V kali tau dikali N atau jumlah putaran. Dapat langsung. Untuk densitas juga sama. Densitas itu adalah untuk air udara 287 Joule kilogram per Kelvin. Tapi ingat ya, untuk temperatur di sini harus jadikan Kelvin. Tambah 273. Kalau nggak nanti nilai Anda salah. Kalau langsung 40 masuk ke sini, berat salah pasti. Tapi 40 ini harus tambah 273 untuk menjadikan temperaturnya Kelvin. Kelvin ya. Ini dapat nilai mass jenisnya, dapat WP-nya. Lalu bisa hitung kalau dia direct injection masa MF-nya 0, maka
MA aja, langsung bisa ketemu MA sama dengan ini rumus tadi volume efisiensi dapatlah nilai 3,7 kali 10 - 2 kg per sekon. Ini adalah kecepatan dari mesin memasukkan udara ke dalam ruang bakarnya. Ya. Kemudian ada lagi namanya specific consumption. Kalau specific consumption ini adalah ketika ada bahan bakar masuk ke dalam sebuah mesin, ya kan dikonversi itu dengan pembakaran. Nah, seberapa besar sih itu bisa dikonversi menjadi kerja di dalam sebuah mesin? Itu adalah BSFC atau break specific consumption. Jadi dengan bahan bakar yang masuk, seberapa besar si bahan bakar itu bisa dikonversi menjadi sebuah kerja mesin. Itu adalah BSFC. Ya. Itu ada perbandingan antara MF dengan atom massa fuelnya per WB atau brake power dari mesinnya. Bukan brake power kecepatan ngerem ya, tapi kerja dari mesinnya. Brake itu cuma istilah ya, cuma istilah. WB itu brake itu cuma istilah. Jadi MF ini adalah jumlah fuel flow rate-nya atau kecepatan dari aliran bahan bakarnya ke dalam ruang bakar per 2 kali V kali torsi dikali N. Torsi adalah gaya torsi dari connector rodnya terhadap flywheel, N adalah putaran dari pistonnya. Nah, dari itu semua dapatlah BSFC. Jadi BSFC cuma jadi ilmu itu membuka parameter. Oh, BSFC adalah sebuah parameter yang adalah mesin perbandingan antara MF dengan WB. Hasilnya BSFC nggak ada loh. Jadi kalau Anda melihat filosofinya dari sebuah parameter itu, sebenarnya parameter itu nggak ada. Parameter BSFC terus WI itu sebenarnya nggak ada. Cuma itu adalah hasil dari pola pikir ilmuwan yang kemudian berpikir, oh kayaknya perlu ada parameter penentu deh terhadap ini deh. Kenapa penting? Karena begini. Dengan kita tahu BSFC, berarti kita bisa mengetahui semakin besar BSFC berarti semakin besar kemampuan mesin itu untuk mengubah dari bahan bakar menjadi gaya torsi dari si kerentetan tadi terhadap flywheel atau gerakan gigi tadi. Semakin besar nggak performa, semakin besar performanya. Nah, maka saya bilang di dalam sebuah ruang bakar itu ada banyak sekali parameter yang berpengaruh. Ada tadi apa? BMEP, ada MEP, ada lagi ISFC, ada lagi apa lagi tadi tuh? FMEP, ada lagi IMEP, banyak banget parameternya. Jadi parameter-parameter inilah yang nanti Anda bisa pakai dalam merancang motor bakar. Tadi sudah ada contoh tadi di tugas akhirnya, Anda bisa baca-baca itu. Jadi untuk mengkoneksikan ini, apa sih hubungannya BMEP dengan perencanaan motor bakar? Oh, ini hubungannya. Nah, makanya tadi tujuan saya ngasih tugas akhir itu cuma Anda baca, oh ternyata ini hubungannya BMEP, BSFC, ISFC dengan perencanaan motor bakar. Itu hubungan performa itu banyak. Jadi goalsnya semua adalah performa semua. Performa ke brake power engine gitu. Tapi apakah parameter itu berdiri sendiri? Nggak bisa. Salah satu parameter parameter yang lainnya. Jadi ibaratnya itu kalau misalkan kita punya kartu domino ya, disusun-susun kayak susun-susun, Anda gerakan salah satu kartunya akan berpengaruh ke semua kartu lagi. Jadi ibaratnya reaksi berantai dari kartu domino. Itu makanya saya bilang dalam motor bakar ini tidak ada parameter tunggal yang mempengaruhi performa motor bakar seluruhnya. Pasti ada parameter-parameter lain yang akan mempengaruhi juga. Ibaratnya, contoh misalkan ya, nasi goreng enak tuh nasi goreng kayak gimana sih? Nasi goreng, oh yang asin. Nah, yang asin ditingkatin ternyata dia cepat gosong misalkan. Nah, kok makin cepat, makin asin, makin enak, makin gosong misalkan gitu. Jadi macam-macam. Jadi ketika satu parameter dikatakan, dia akan menyebabkan parameter lain turun atau sebaliknya. Jadi tidak ada sampai sejauh ini, tidak ada sebuah mesin yang sempurna semua nilai BSFC-nya, EMEP-nya, SFC-nya. Tidak ada sebuah parameter sempurna yang bisa mengimbangi seluruh parameter itu. Pasti kalau satu parameter dinaikin, ada yang turun. Satu parameter dibagusin, pasti ada yang turun lagi gitu terus. Jadi yang bisa cari apa Pak? Yang bisa lakukan adalah mengoptimasi semua performanya dari sebuah motor bakar itu sehingga bisa dilakukan kinerja optimal dari motor bakar. Jadi yang dilakukan adalah bukan perfeksionis tapi optimalisasi. Beda ya. Perfeksionis adalah mengajar semuanya tinggi, BSF harus tinggi, ISF harus tinggi, BMP harus tinggi, tapi performanya gimana? Makanya optimalisasi itu adalah mencari titik optimal dari semuanya sehingga oh ini kerja paling optimal segini nih. Jadi optimalisasi bukan perfeksionisasi. Kalau profesionalisasi Anda mengajar semuanya tinggi semua. Tapi belum tentu bagus loh kerjanya, bisa jadi cepat meledak mesinnya. Ya. Tapi kalau optimalisasi berarti Anda mencari nilai optimal dari semua parameter, oh jadi optimal kinerjanya. Gitu, ya. Ada lagi ISFC atau Indicated Specific Fuel Consumption, sama juga tadi teman. Kalau ini tadi terhadap WB, ya brake power. Kalau ini terhadap WI, itu aja sih bedanya ya, nggak ada beda saya rasa. Nah,
adakah efisiensi di dalam sebuah motor bakar? Ada, namanya brake thermal efisiensi. Nah, brake thermal bukan berarti efisiensi ngerem ya, bukan. Brake thermalnya cuma istilah aja. Jadi brake thermal efisiensi ini adalah kalau dari sebuah bahan bakar itu sih berapa persen sih bisa dihasilkan kerja, itu adalah brake thermal efisiensi. Jadi kalau misalkan kita punya bahan bakar 100 liter nih misalkan, apakah 100 liter bisa diubah semuanya menjadi kerja engine? Belum tentu kan, ada efisiensi di situ 60%, 80%. Nah, sisanya kemana? Sisanya sebagai losses dari mesin itu, bisa sebagai exhaust gas buang, bisa sebagai panas. Itu kan semua ada losses. Jadi tidak ada, ini kembali lagi ke hukum termo 2 nih, tidak ada mesin yang bisa mengubah 100% kerja menjadi energi. Itu kan saya lupa sih gimana hukum termo 2 ya. Tapi ini itu intinya adalah di hukum termo 2 adalah tidak ada mesin yang bisa beroperasi 100% efisiensinya. Pasti ada losses di situ yang menyebabkan si efisiensi mesin tidak bisa bekerja selama sebanyak 100%. Itu pasti ya. Makanya di sini WB-nya brake power per MF adalah jumlah bahan bakar dikali QC. Nah, QC ini apa? QC ini adalah heat of combustion atau kalor pembakaran. Kalor pembakaran ditentukan juga oleh jenis bahan bakarnya. Jadi ada gasoline berapa, kalau free octane berapa, macam-macam itu ada tabelnya. Ya, jadi ditentukan oleh itu juga. Semakin besar pembakarannya, kalau pembakarannya, maka otomatis efisiensi semakin kecil. Makanya kenapa kok semakin kecil, Pak? Karena saat kalor pembakaran makin besar, saat dibakar dia di dalam ruang bakar, si bahan bakar ini dia nggak jadi kerja, jadi panas. kan si gasolin ini misalkan punya bahan bakar 10.000 kilojoule per kilogram. Berarti 1 kilogram gasolin akan menghasilkan 10.000 kilojoule. Nah, apakah itu tinggi atau enggak? Ya belum tentu, bisa dibandingkan sama bahan bakar lain. Jadi akan jadi panas selama 10.000 kilojoule jadi apa, Pak? Jadi dia dibuang, jadi panas dibuang. Jadi nggak kepake, tidak terpakai sih 10.000 joule itu. Jadi semakin tinggi dari heat of combustion atau kalor pembakaran dari sebuah bahan bakar, akan semakin kecil efisiensinya. Maka saya bilang tadi, ini pun mempengaruhi dari performa motor bakar. Jadi banyak banget parameter yang motor bakar itu ya. Jadi tadi apa tuh? MEP, main effective pressure, apalagi BMEP, main effective pressure. Terus ada lagi itu apa? IMEP, indicated main effective pressure. Ada lagi apa? BFSC, Brake Specific Fuel Consumption. Ada lagi SFC, indicated specific fuel consumption. Ada lagi kayak combustion. Ada lagi WB, macam-macam. Jadi ini yang saya bilang tadi, tidak ada kemudian mesin yang sempurna. Yang bisa ketolong apa? Optimalisasi parameter-parameter ini sehingga bisa menciptakan cadangan motor bakar yang optimal. Jadi namanya bukan perfeksionalisasi, namanya optimalisasi. Itu engineering. Maka engineering itu bisa optimalisasi. Jadi kalau misalkan kita punya 100 liter bensin, apakah bisa diubah semua jadi bahan bakar? Nggak bisa. Pasti ada yang losses kan? Ada yang terbuang, ada yang ini. Nah, bagaimana melakukan optimalisasi dengan 100 liter itu? Kita bisa gunakan semaksimal mungkin untuk menggerakkan mesin tersebut. Tapi kalau 100 liter diubah semua nggak bisa. Kalau engineering udah pasti tahu itu nggak bisa, pasti ada losses. Nah, tapi nanti ada yang unik di hidrogen. Nah, nanti saya jelasin tentang hidrogen di pekan yang akan datang. Setelah ini paling nggak selesai dulu dengan basic dulu, baru hidrogen. Ya, baru nanti kan hidrogen itu sebenarnya pengembangannya dari kayak gini-gini kan. Hidrogen. Jadi bahan-bahan hidrogen ada sesuatu yang unik di situ. Kemarin saya saya baca, tapi teoretik aja, nanti saya perlu teliti lebih lanjut tentang hidrogen. Tapi sebenarnya menarik. Tapi kalau diteliti di laboratorium agak kurang bisa ya, itu laboratorium yang ya skala laboratorium di BPPT mungkin baru, atau BRIN ya, sekarang BRIN ya harus bisa. Tapi kalau untuk laboratorium kampus nggak semua kampus punya. Tapi kalau kampus lebih besar saya kan punya. Tapi kalau kampus kecil saya nggak punya. Karena hidrogen mahal alat itu. Untuk penelitian hidrogen agak mahal alatnya. Tapi kalau cuma penelitian pakai siklus Otto itu bisa lah, lab kecil. Tapi kalau untuk hidrogen wah itu agak susah karena mahal. Untuk katalisator itu mahal. Satu ini energi juga besar juga. Jadi hidrogen itu cukup unik karena dia banyak melibatkan parameter-parameter yang lebih kompleks lagi. Tapi memang mostly kalau hidrogen itu dia ini kimia. Jadi gini, tapi apa hubungan sama teknik kan itu kimia, Pak. Jadi gini, saya riset udah lama ya.
Tapi semakin lama saya riset, sebenarnya semua bidang saling nyatu loh. Oke, saya riset di bidang mechanical engineering. Ternyata di mechanical engineering masuk kimia juga. Jadi saya ada satu riset tentang tabung pendingin, ada masuk kimia juga. Masuk kimia termasuk gimana? Masuk elektrik juga. Masuk mana lagi? Termasuk masuk ke agriculture juga. Food security ke namanya ke gizi. Gizi itu kan ke arah pangan juga. Jadi kalau Anda masuk ke dua riset, ternyata makin lama semua bidang makin nyatu. Bukan masih misah. Jadi makanya yang saya pelajari di dokter di filosofi S3 saya itu, jadi sebenarnya semua bidang itu kalau udah masuk ke dalam dia saling nyatu, nggak bisa dipisah-pisahin. Cuma kan kalau kita bicara skala studi belajar kan ada batasannya. Kalau batasan ada satu ya mungkin sampai sini aja, nggak usah terlalu banyak tentang yang terlalu dalam, karena kalau ada makin dalam itu semua bidang nyatu, kimia nyatu, fisika nyatu, biologi nyatu, terus apalagi teknik filter nyatu, teknik mesin nyatu, teknik kimia nyatu. Jadi semua makin ternyata satu titik itu adalah ada filosofi ilmu karena menyatukan itu semua, ternyata makin nyatu, dia nggak bisa dipisahin. Kalau semakin lama kita belajar ilmu pendingin, apakah cukup pakai teknik mesin aja? Nggak cukup, harus ada kimia di situ. Kalau meningkatkan performa sebuah mesin pendingin, ada peningkatan kimia-kimia di situ dimasukkan di situ. Ada lagi tentang itu, ada lagi material masuk di situ. Saya juga baru kok ternyata setelah kita teliti makin lama kok semua bidang nyatu ya. Jadi mau nggak mau saya ntar belajar material juga kalau pengen jadi semua expert yang pendingin. Nggak bisa lari dari situ karena memang arahnya ke situ. Jadi semakin belajar sebuah ilmu yang lebih dalam, kita menemukan ternyata ada material juga. Ternyata ada kimia juga. Saya belajar kimia juga, ternyata nggak bisa enggak. Gitu ya. Nah ini ada contoh soal ada 6 silinder, 4 stroke atau 4 stroke dari mesin mobil, desain 7,75 kW, 2000 rpm, BFC-nya 3000 gram per kilowatt hours, BMEP-nya 12 bar, mesin punya bore dan stroke yang sama, luasan bore dan stroke yang sama, gasoline-nya punya conversion 44.510 kJ per kilogram. Ya. Berapa nilai volume bore dan stroke-nya, rata-rata pistonnya berapa, kecepatan pistonnya, dan konsumsi bahan bakar per siklusnya berapa dalam silindernya itu, dan berapakah breakdown efisiensinya. Ya udah kita hitung aja. Kalau ini kan volume displacement bisa dihitung pakai rumus ini. Ini rumusnya di depan ya. Saya nggak ke depan lagi karena nanti kalau pakai Zoom agak berat untuk kemudian dibolak-balik gitu ya. Jadi VD sekian, terus break power sekian, dapat nanti nilai VD-nya. Dari VD, dihitung nilai bor dapat nilai dari mana Pak? Rumusnya di depan ya, ada di depan rumusnya. Kemudian di sini UP itu adalah mean piston speed ya, ada di depan juga rumusnya. MF juga ada di depan juga rumusnya di BSFC itu. Kemudian dapat nilai MF-nya per siklusnya. Kemudian breakdown efisiensi adalah tadi rumusnya tadi sebelumnya. Jadi 1 per BFC per dikali QC. Oke, ini adalah salah satu soal kisi-kisi UTS. Jadi Anda bisa pelajari sebagai soal kisi-kisi UTS, tapi nggak cuma ini soalnya. Soal itu soal UTS kan ada 4 soal tuh ya, kurang lebih 4 soal itu, 2 soal teori, ada 1 konsep perancangan, 2 soal hitungan. Hitungan itu yang mana nanti, atau soal gabungan juga bisa jadi di situ. Ya, yang jelas mungkin 1 soal perhitungan parameter, 1 soal perhitungan pembakaran, atau pokoknya tiap kelas beda-beda ya, saya buat beda-beda. Jadi nanti bisa silakan Anda pelajari semuanya saja. Tapi karena kan Anda nggak tahu tipe soal yang keluar apa. Karena setiap kelas akan saya buat soal beda-beda ya. Kelas A, kelas B, kelas C. Oke, itu bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Izin Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Kenapa piston bentuknya selalu silinder ya Pak? Pertanyaan bagus. Gini. Sebenarnya ini sebenarnya harus eksperimental jawabnya. Kalau saya, Pak, kenapa piston selalu silinder? Apakah ada bentuk lain yang bagus? Bisa jadi ada. Saya nggak menutup kemungkinan itu ya. Jadi mungkin harus ada pengujian ya. Harus ada pengujian perbedaan performa bentuk silinder, kalau di kotak gimana, kalau silinder gimana, kalau segitiga gimana, harus ada penelitian itu. Tapi begini, ini saya coba jawab secara teoretikal aja. Kalau kita bicara tentang perpindahan panas ya di dalam sebuah bentuk ya,
berbentuk ya. Maka Anda bisa lihat ya, perpindahan panas yang paling sederhana itu adalah perpindahan panas silinder. Nanti ini Anda bisa baca di bukunya Cengel. Jadi Cengel itu kan ada tentang analisis masing-masing bentuk, kan ada bentuk bola, bentuk kotak, bentuk silinder gitu ya. Itu dia paling cepat untuk kemudian menimbulkan panas di situ dibanding bentuk lain. Nah, tapi apakah semakin cepat perambatan panas akan mempengaruhi performa? Nah, saya nggak tahu itu. Jadi harus ada pengujian. Jadi perbandingan, misalkan pengujiannya antara membandingkan ada bentuk silinder, antara bentuk silinder kotak, bentuk silinder lingkaran, atau segitiga atau apa, dibandingkan, baru ada perbandingan performanya. Tapi kalau secara teoritis, saya bisa bilang seperti itu. Jadi dia penyebaran panas cukup merata. Maka dipilih bentuknya silinder. Nggak kotak. Kalau kotak dia akan nyebarnya, dia akan punya gini. Dia kalau dia kotak ya, ini secara teoretikalnya, dia akan punya sisi-sisi yang menjadi cepat, mesinnya cepat aus. Kan dia ada sisi yang tajamnya. Kan kalau kotak kan ada sisi tajamnya. Dia akan cepat aus. Jadi ibaratnya ada gesekan lebih tinggi. Sebenarnya kalau dia lingkaran semua, gesekan antara silinder dengan blok silinder atau dengan rumah silindernya itu kan lebih minimum, kan ada oli juga, jadi ibaratnya dia tetap ada gesekan tapi dia merata ke semua bidang, jadi dia tidak cepat merusak memperbesar korosi atau gesekan keausan dari mesin itu sendiri. Itu dari logika saya ya. Tapi kalau untuk Anda tanya apa ada perbedaan performanya Pak, saya nggak tahu, tapi itu harus mungkin ada pengujian juga, nggak masalah. Apakah bentuk silinder lebih bagus daripada bentuk kotak, apakah performa beda, itu harus diteliti. Tapi kalau secara teoretikal itu jawaban saya ya. Kayak gitu. Ada lagi yang tanyakan? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Tapi menarik pertanyaan memang ya. Itu kadang-kadang kita nggak kepikiran pertanyaan kayak gitu. Ya kenapa ya? Saya juga. Tapi kalau secara logika kayak gitu. Jadi dia lebih, pertama perambatan panas lebih merata, dan juga dia lebih antara kalau dia bergerak terus menerus, dia lebih baik dibanding kotak. Kalau kotak dia ada gesekan dengan bidang-bidang sekelilingnya. Kalau segitiga pun sama. Kalau dia yang paling bagus lingkaran, jadi dia cukup mulus keluar masuk dari mesin blok silindernya itu. Saya bisa baca tulis ya. Ya habis ini kita absen sambil ada nanya. Tadi dari motor bakar ya. Oke, ini kita dari ya, nomor 1 Rivaldi ada hadir? Hadir, Pak. Nana Hisbulu hadir? Hadir, Pak. Rifki Maulana Sidik hadir? Rifki Maulana Sidik? Nggak ada. Fikri Pratama Hermon? Hadir, Pak. Wildan Rahmat Hafizin? Hadir, Pak. Lutfi Ratman Sidikri? Hadir, Pak. Hadir. Praditya Abimanyu? Nggak ada. Erik Chandra Dinata? Hadir, Pak. Asbiar Sekolah? Hadir, Pak. Marcel Daniel? Hadir, Pak. Saharul Asrafani? Hadir, Pak. Richard Juliano Suganda? Hadir, Pak. Sacara Linggi Allo? Hadir, Pak. Muhammad Nur Yasin? Hadir. Zaki Al-Zikri? Hadir. Hadir. Aura Mutia? Hadir, Pak. Ar-Razakul Majid? Hadir, Pak. Reza Gumelar? Hadir, Pak. Hildan Ramadan Al-Farizi? Hadir, Pak. Hadir. Rudi Handoko? Nggak ada. Fahri Septiendi? Hadir, Pak. Wahid Yusuf Ramadan? Hadir, Pak.
Lutfi Mustafa, Hadir, Pak. Januardi, Hadir, Pak. Muhammad Farhan Abidin, Hadir, Pak. Rian Helmi Ramadan, Setio Kevin Januarna, Setio Kevin, nggak ada. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Nanda Dian Ramadan, Hadir, Pak. Nuzul Maulana. Oh, Rundidoko baru masuk. Keluar tadi kali ya. Nuzul Maulana. Nuzul Maulana. Nggak ada Nuzul Maulana. Raufan Pujiseno. Raufan Pujiseno ada? Nggak ada. Yang belum dipanggil siapa? Saya Di sini. Rudi Handoko ya? Rudi Handoko, Pak. Belum, Pak. Siapa lagi? Pak, saya dari kelas C, Pak. Izin masuk, kelas Pak. C. Nggak apa-apa. Pak, saya sebentar, Pak. Sebentar satu. Ini kelas C yang mana nih? Saya, Pak, Joel. Oh, kelas C nanti ya. Ini bukan kelas. Ini kelas apa sih ya? saya lupa. Kelas B, Pak. Ini kelas B. Kelas B. Oke, kelas C nanti ya. Yang kelas B lagi, yang kelas B dulu deh. Yang belum siapa kelas B? Saya, Pak. Rifki Siapa? Maulana, Pak. Oh, Rifki Maulana, oke. Rifki Siapa lagi yang Maulana, kelas? Pak. Sudah. Kelas yang belum kelas B siapa lagi belum? Udah semua? Udah semua? Oke, kalau udah semua. Tadi kelas C siapa ya? Yang belum? Kelas C. Saya, Pak, berarti ada Dimas Maulana. Saya, Pak. Dimas Joel. ya, sebentar. Kelas C itu dia udah nih keluar kayak gini nih. Kelas C, motor-motor kelas C itu ini ya. Kelas Selasa ya. Iya, Pak, Selasa. Dari tadi chat siapa nih? Oh, Joel kelas C, oke. Oke, tadi siapa namanya? Yang kelas C? Joel Dimas, tadi ya. Dimas Maulana. Oke, terus apa lagi tadi? Siapa lagi tadi? Joel ya. Oke, siapa lagi? Kelas C? Udah itu aja kelas C, nggak ada lagi. Udah, kelas C itu aja nggak ada lagi. Saya, Pak. Siapa? Saya udah, Pak. Siapa namanya? Joel, Pak. Oh, Joel sudah, Joel sudah. Oh, udah. Siap. Udah itu aja, nggak ada lagi. Oke, kalau gitu cukup ya. Oke, itu saja ya dari saya untuk pekan ini. Jadi